Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku semua, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bab 2 tentang ketika bumi berhenti berputar. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu makna hari akhir, macam-macam hari akhir, tanda-tanda hari akhir, dan hikmah mempercayai hari akhir. Setelah mempelajari tentang hari akhir, diharapkan siswa dapat memahami makna iman kepada hari akhir dengan benar, meyakini adanya hari akhir dengan benar, dan memiliki sikap yang mencerminkan iman kepada hari akhir dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Apa itu hari akhir? Ya, benar sekali. Hari akhir ialah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya, sehingga seluruh makhluk hidup di dalamnya pun akan binasa. Beriman kepada hari akhir adalah mempercayai bahwa seluruh alam semesta dan segala isinya pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran, dan mengakui bahwa setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan yang kekal, yakni di akhirat. Pernahkah kalian terkena bara api? Tentu saja api yang ada di dunia ini panas, sehingga bila kulit kita terkena bara api akan panas atau melempung. Juga awan panas yang dimuntahkan gunung api dapat membakar apa saja yang dilaluinya, termasuk tubuh manusia. Apalagi api neraka yang bernama hawiyah, tentunya sangat dahsyat panasnya. Ada dua macam hari kiamat, kiamat sughra dan kiamat kubra. Iya, benar sekali. Kiamat sughra ialah yang sering disebut dengan kiamat kecil, yaitu hancurnya sebagian alam sekitar kita. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah, banjir bandang yang sering terjadi di sekitar kita. Kiamat sughra atau kiamat kecil bisa saja terjadi karena ulah manusia sendiri. Misalnya berkendara tidak berhati-hati sehingga kecelakaan, membakar hutan, dan menebang pohon-pohon yang tidak terkendali sehingga gunung menjadi gundul, tanah longsor, serta membuang sampah di sungai sehingga mengakibatkan banjir. Kiamat kubra atau sering disebut dengan kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya, sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup. Dalam Quran surat Az-Zalzalah ayat 1-2, Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, yang artinya apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Kelak di hari akhir, setelah alam semesta dihancurkan, manusia dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Kiamat kubra lebih dahsyat dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadi. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak diberitahu oleh Allah. Hanya Allah lah yang tahu kapan kiamat akan datang. Tahukah kalian tanda-tanda hari akhir? Iya, tanda-tanda hari akhir dibagi menjadi dua, yaitu tanda-tanda hari akhir atau hari kiamat kecil dan tanda-tanda hari kiamat besar. Tanda-tanda kiamat kecil misalnya ajaran Islam
halal serta maraknya riba. Para orang tua menjadi budak dan diberlakukan sewenang-wenang oleh anak-anaknya. Semakin banyak fitnah yang menimpa umat Islam, semakin sering terjadi bencana alam, pembunuhan dan peperangan, kemewah-mewahan dalam membangun masjid. Sedangkan tanda-tanda kiamat besar, yaitu matahari terbit di sebelah barat, keluarnya Dajjal, adanya Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, serta hilangnya Al-Quran dari hati manusia. Hikmah beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir akan berdampak pada perilaku dalam keseharian. Seseorang yang beriman kepada hari akhir akan terlihat dari perilaku sehari-hari. Di antara perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir adalah selalu berusaha menjadi lebih baik, menghindari sifat cinta dunia dan harta secara berlebihan, tidak iri atas nikmat orang lain, bersikap rendah hati, serta bersikap optimis.